Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak maca dimanapun berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam program pembelajaran jarak jauh tingkat sekolah dasar se-Kabupaten Sinjai. Anak-anakku, bagaimana kabarnya pagi ini? Ya, Ibu berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam suasana yang ceria dan tentunya tetap semangat. Untuk anak-anak maca yang sedang sakit, Ibu doakan semoga cepat sembuh ya nak. Jangan lupa minum obat dan istirahat yang banyak supaya bisa semangat lagi mengikuti pembelajaran kita. Ya, hari ini kita akan belajar tematik tema 2, udara bersih bagi kesehatan, kelas 5. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran pertama. Bersama dengan saya, Ibu Guru Istati SPD. Ibu Guru mengajar di SD Negeri nomor 222 Tagentung, Kecamatan Sinjai Borong. Nah, silahkan anak-anak maca di rumah menyiapkan perlengkapan belajarnya. Siapkan pulpennya, buku tulis, dan jangan lupa buku paket tema 2 kelas 5, Kemendikbud Revisi 2018. Pembelajaran hari ini ada pada halaman pertama. Anak-anak maca sudah siap semuanya? Baik, kalau sudah siap, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa sesuai dengan agamanya masing-masing. Untuk anak-anak maca yang beragama Islam bisa mengikuti video yang sudah Ibu Guru siapkan. Berdoa dimulai. Sebelum belajar, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengetahuan yang baik. Amin. Berdoa selesai. Sesuai dengan program terbaru Bapak Kepala Dinas Kabupaten Sinjai, yaitu One Day One Ayat. Hari ini, One Day One Ayat dari Studio Maca Sipakainge akan menampilkan Ananda Afif Anugrah Amran. Ananda Afif Anugrah Amran salah satu peserta didik dari SD Negeri nomor 88 Jenai, Kecamatan Sinjai Borong. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afif Anugrah Amran, asal sekolah SD 88 Jenai, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai. Saya akan menghafal surah Al-Qadr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matlail fajar. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
Ananda Afif Anugrah Amran sudah menampilkan penuh semangat. Nah, masih ingat tepuk dan salam PPK-nya anak-anak? Bagus. Kita tepuk dan salam PPK dulu ya. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa hebat. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan apa saja tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi terkait pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Yang kedua, dengan menuliskan dalam bentuk peta pikiran, siswa mampu mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Yang ketiga, dengan mengamati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang organ-organ pernapasan hewan. Dan yang keempat, dengan berdiskusi dan mencari informasi dalam kelompok, siswa mampu membuat bagan cara kerja organ pernapasan hewan. Di sini, siapa yang tahu bagaimana cara mencari informasi penting dari teks? Kalau kemarin kita belajar ide pokok, sekarang kita akan belajar mencari informasi penting dari teks. Informasi penting teks itu bisa diperoleh dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi, kita bisa mengajukan dengan kata tanya ini untuk mengetahui informasi penting dari teks tersebut. Jadi, untuk mendapatkan informasi penting, kita juga dapat membuat pengelompokan untuk setiap pertanyaan dengan cara membuat peta pikiran atau mind map. Mind map untuk daftar pertanyaannya. Sekarang, coba kita temukan informasi penting dari teks berikut ini, yaitu Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan terbuka dan menutup. Seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Nah, mari kita cari informasi penting dari teks ini. Yaitu dengan membuat mind map seperti ini. Judul teksnya, Dayu dan ikan hias. Di tengah-tengahnya, lihat yang berwarna hijau. Adalah judul peta pikiran dibentuk bercabang-cabang. Seperti ini ya. Pertanyaan yang pertama dengan menggunakan kata tanya apa? Apa nama ikan hias yang dipelihara? Kita lihat di teks.
ikan mas yang dipelihara Dayu adalah ikan mas koki. Berarti kita mendapat informasi penting bahwa ikan yang dipelihara adalah ikan mas koki. Kemudian pertanyaan selanjutnya menggunakan kata tanya di mana. Di mana ikan hias itu dipelihara? Nah, di sini kita bisa lihat Dayu senang melihat ikan itu di akuarium. Nah, dipeliharanya di dalam akuarium. Di dalam sebuah akuarium, berarti ikan hiasnya dipelihara di dalam akuarium. Jadi informasi penting selanjutnya adalah ikan dipelihara dalam akuarium. Kemudian pertanyaan selanjutnya menggunakan kata tanya siapa? Siapa yang memelihara ikan hias? Nah, pasti sudah tahu yang memelihara ikan hias adalah Dayu. Jadi informasi penting selanjutnya adalah Dayu memelihara ikan hias tersebut. Nah, yang selanjutnya kita menggunakan kata tanya kapan. Kapan ikan hias diberi makan? Nah, di sini ada informasi penting yang kita dapat. Dayu memberikan makan ikan hiasnya setiap hari. Nah, berarti informasi tersebut kapan ikan hiasnya diberi makan? Ya, setiap hari. Kemudian menggunakan kata tanya kapan. Kapan akuarium dibersihkannya? Akuarium dibersihkannya setiap seminggu sekali. Berarti informasi selanjutnya akuarium dibersihkan selama seminggu sekali. Pertanyaan selanjutnya pakai kata tanya apa? Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Nah, saat Dayu memperhatikan ikan hias tersebut, seperti mulutnya terbuka dan tertutup. Berarti informasi selanjutnya yang kita dapatkan adalah saat mulut ikan terbuka dan tertutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Nah, dari mind map pertanyaan ini, kita bisa mendapatkan informasi penting dari teks ini ya. Jadi, untuk memperoleh informasi penting dari suatu teks, kita bisa membuat daftar pertanyaan dengan mind map seperti ini. Dengan kata tanya, apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Jadi, dengan kata tanya tersebut, kita dapat menggali informasi-informasi penting dari teks. Nah, sekarang perhatikan gambar yang ada di depan kalian. Ini ya. Wah, suasana pada gambar ini tampak segar ya. Kira-kira mengapa kamu bisa menyimpulkan ini tampak segar? Iya, karena pada gambar ini banyak pohonnya. Berarti lingkungannya ini sangat hijau dan banyak pohon-pohon. Ini berarti banyak pula oksigen yang ada di lingkungan ini. Seperti kita tahu oksigen yang sangat diperlukan makhluk hidup untuk bernapas. Jadi setiap makhluk itu membutuhkan oksigen untuk bernapas. Baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Membutuhkan oksigen untuk bernapas. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sistem pernapasan hewan. Ada beberapa hewan yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah cacing tanah, kemudian ada serangga, ikan, amfibi atau katak, reptil, burung, mamalia. Kita bahas pertama cacing tanah yang bernapas dengan permukaan kulit. Kemudian serangga, segala macam serangga bernapas dengan trakea. Kemudian ikan bernapas dengan insang.
Amfibi atau katak mempunyai 2 fase. Kalau berudu, bernapas dengan insang. Kemudian kalau sudah dewasa, menggunakan paru-paru dan kulitnya. Reptil bernapas dengan paru-paru. Burung bernapas dengan paru-paru dibantu pundi-pundi udara, dan mamalia bernapas dengan paru-paru. Nah, yang pertama adalah cacing tanah. Cacing tanah ini tidak mempunyai alat pernapasan khusus seperti hewan-hewan lainnya. Jadi cacing ini bernapas melalui permukaan kulitnya. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Jadi udaranya ini masuk melalui kapiler-kapiler ini dari kulit cacing ini dan dialirkan melalui kapiler-kapiler ke seluruh tubuh cacing. Jadi cacing tetap bisa menghirup udara melalui kulitnya. Jadi kulitnya tetap selalu berlendir karena memudahkan cacing menyerap oksigen dari udara. Kemudian serangga. Serangga bernapas menggunakan trakea atau saluran halus yang beredar ke seluruh tubuh serangga. Cara bernapasnya adalah oksigen masuk melalui lubang yang disebut stigma, lalu diedarkan melalui trakea ke seluruh tubuh serangga. Selanjutnya adalah ikan. Ikan bernapas menggunakan insang. Insang itu seperti apa ya? Insang itu berbentuk lembaran-lembaran tipis. Jadi ikan itu bernapas menggunakan insang dan mengambil oksigen yang ada di dalam air. Karena ikan hidup di air, jadi harus mengambil oksigen yang ada di dalam air. Nah, di sini air yang mengandung oksigen masuk melalui mulut ikan. Kemudian mulut ikan ini tertutup dan airnya akan mengalir lewat insang yang terbuka. Sedangkan oksigen yang masuk ke tubuh ikan dan terjadilah pertukaran oksigen. Selanjutnya amfibi atau katak. Amfibi adalah hewan yang hidup di 2 alam. Jadi amfibi itu memiliki 2 tahap hidup, yaitu di air dan di darat. Maka katak disebut dengan amfibi. Katak ini kalau hidup di air dinamakan kecebon. Ketika katak hidup di air pada fase berudu, bernapas menggunakan insang. Dan pada saat di darat, bernapas dengan paru-paru dan kulit. Amfibi memiliki kulit yang selalu lembab dan basah untuk membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya adalah reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya adalah ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Selanjutnya, burung. Burung bernapas menggunakan paru-paru. Pernapasan burung dibantu oleh pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara mampu menyimpan udara saat terbang melalui hidungnya. Selanjutnya adalah mamalia. Mamalia bernapas menggunakan paru-paru. Oksigen masuk melalui lubang hidung ke tenggorokan lalu ke paru-paru. Mamalia yang hidup di air bernapas dengan cara memunculkan diri ke permukaan air secara berkala untuk mengambil udara. Seperti ini, lumba-lumba dan ikan paus. Merupakan mamalia yang hidup di air, tapi membutuhkan oksigen untuk bernapas.
Jadi sekali-kali muncul di permukaan untuk menghirup udara, lalu masuk lagi ke alam air. Nah, anak-anak maca, sekarang kita sudah sampai pada tugas. Untuk tugas yang pertama, membuat bagan cara kerja organ pernapasan pada cacing tanah. Dan yang kedua, membuat bagan cara kerja organ pernapasan pada ikan. Jadi jangan lupa tugasnya dikerja ya nak. Kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, informasi penting teks dapat diperoleh dari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua, setiap hewan memiliki cara bernapas yang berbeda-beda. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sebelum menutup pembelajaran, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Ibu guru berharap video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Selamat belajar di rumah anak-anak maca, tetap semangat. Jadikan setiap tempat sebagai sekolah dan jadikan setiap orang di rumah sebagai guru. Semangat belajar, selamat belajar, salam maca, salam sipakainu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.